Iya, ini masalah ini sudah juga sering kita jelaskan bahwasanya ya hukum asalnya seorang tersebut tidaklah mendapatkan kecuali apa yang dia amalkan. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ya, dan tidaklah manusia tersebut mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Maka para ulama mengatakan ada amalan-amalan yang memang kita tersebut boleh mengirimkan dan bermanfaat untuk mayit. Di antaranya adalah amalan-amalan yang dijelaskan oleh dalil ya dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya amalan tersebut betul-betul ya bermanfaat dan disyariatkan. Jadi ada dua masalahnya. Pertama, dia tersebut bermanfaat dan sampai kepada mayat. Yang kedua, disyariatkan. Di antara yang disepakati oleh para ulama, dia tersebut ya bermanfaat atau sampai kepada mayat dan disyariatkan adalah yang pertama yaitu ya udhiyah. Udhiyah, kemudian begitu juga haji, umroh, sedekah ya dan yang lainnya. Ya, jadi ibadah-ibadah yang terkait dengan harta. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, haji, umroh, ya sedekah, kemudian udhiyah, ya menyembelih. Ini merupakan amalan-amalan yang disebutkan oleh para ulama melalui dalil-dalil yang ada dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini bermanfaat dan sampai kepada mayat dan ini boleh kita lakukan dan dianjurkan untuk kita lakukan. Apalagi kalau seandainya ada wasiat ya dari mayat tersebut. Kan ada hadisnya tentang haji atau tentang umrah, seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna abi syaikhun kabir, la yathbut 'ala rahilah, afa hujja afa ahujja anhu?" Qala na'am. Ya, sesungguhnya wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku sudah tua. Dia tidak bisa ya untuk lama-lama duduk di atas kendaraan. Bolehkah aku yang menghajikannya? Maka Rasulullah mengatakan boleh. Ya, jadi hal amalan-amalan seperti ini yang memang ada dalilnya dan memang ada contohnya itu sampai insyaallah taala dan dibolehkan. Adapun membaca Al-Qur'an ini ya apakah dia sampai pahalanya atau tidak? Memang ada dua. Ulama berselisih pendapat. Ya, ada yang ulama yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Wallahu a'lam. Ya, pendapat yang lebih kuat di sini adalah ya ulama yang mengatakan sampai karena dia dikiaskan dengan ibadah-ibadah lain. Akan tetapi ya, nah sekarang masalah berikutnya. Apakah hal itu disyariatkan? Apakah kita dianjurkan untuk melakukan hal tersebut, membaca Al-Qur'an kemudian kita niatkan pahalanya untuk orang yang telah meninggal? Ya, ini masalah lain, bukan lagi masalah sampai. Ini ya masalahnya tidak sama dengan masalah yang pertama tadi, sampai atau tidak. Ya. Jadi dalam hal ini ya wallahu a'lam, ya menurut saya pendapat yang lebih kuat berdasarkan apa yang kita lihat dari sunnah-sunnah Rasulullah, bahwasanya Rasulullah tidak menyuruh kita ya tidak menyuruh kita untuk membacakan ya untuk membacakan Al-Qur'an kemudian diniatkan mengirim ya berkirim pahala, apalagi dikhususkan surah Al-Fatihah. Kemudian juga sahabat tidak mencontohkan dan mereka juga tidak menyebutkan tidak ada wallahu alam ya dalil yang menyuruh kita untuk melakukan hal tersebut, maka sebaiknya hal itu kita tinggalkan. Apalagi kalau seandainya ya dia dilakukan dengan cara-cara yang bisa ya menyeret kita kepada perbuatan bid'ah, yaitu berkumpul-kumpul ya kemudian sama-sama ya kemudian nanti ada bacaan tambahan-tambahan kemudian dilakukan pada malam khusus ya kemudian diyakini ada keutamaan khusus yang tidak ada dalilnya, maka ini sebaiknya ditinggalkan dan sebaiknya tidak dilakukan. Karena ya orang sekarang menganggap kalau seandainya orang tua kita meninggal kemudian kita tidak berkirim pahala, maka ya mereka menganggap kita ini anak yang durhaka. Ya, anak yang durhaka tidak mengirim pahala bacaan Al-Qur'an kepada orang tuanya. Ini anggapan yang tidak tepat.
Ya, karena Rasulullah SAW beliau juga memiliki keluarga. Ya, beliau meninggal istrinya yang tercinta. Khadijah radhiyallahu anha meninggal putrinya, meninggal anak-anaknya. Tapi begitu juga para sahabat. Ya, mereka juga memiliki karib kerabat, memiliki anak, memiliki istri yang mereka sayangi dan mereka cintai. Tapi tidak kita dapatkan dalil ya secara sharih yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah dan para sahabat melakukan hal tersebut. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau itu memang baik maka pasti dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita. Karena Rasulullah tersebut telah menjelaskan semua kebaikan. Jangankan masalah ibadah seperti ini, jangankan masalah tentang membaca Al-Qur'an, masalah adab-adab ya, qiraah saja, adab-adab tentang buang hajat saja telah dijelaskan oleh Rasulullah apa yang harus kita lakukan. Apalagi terkait ibadah membaca Al-Qur'an seperti ini. Maka kalau tidak Rasulullah menyuruh kita, Rasulullah tidak memberikan contoh, para sahabat juga tidak melakukan dan tidak ada riwayat dari para sahabat yang menyuruh kita atau menyebutkan Rasulullah menyuruh kita untuk melakukannya, maka sebaiknya tidak kita lakukan karena ini dikhawatirkan menyeret kita kepada ya pintu-pintu ya perkara yang baru dalam agama kita. Wallahu a'lam.